Sehabis hujan kita riding aja, riding tipis-tipis. Jalannya sempit jadi PR banget nih kalau mau nyalip nih. Kemana? Ya udah ke gunung aja sambil lihat-lihat suasana sehabis hujan. Saya tadi berhenti sebentar cuman pasang kamera doang. Mereka udah ngilang. Sore-sore gitu kayak gini habis hujan, terang sore. Terus pada nongkrong, anak-anak juga pada main, ngetes kamera untuk night riding. Kita masih di gunung nih, di Serang. Beginilah view dan suasana serta vibe-nya. Tapi jam segini masih ini kok, masih banyak kendaraan yang lalu lalang. Halo, selamat sore teman-teman. Sore ini jam 16.29 waktu Indonesia Barat di hari Sabtu ya, tanggal 9. Dan ternyata udah cukup lama juga saya nggak bikin konten ya. Udah dari konten terakhir itu sekitar 10 hari sampai hari ini. Ya banyak sih alasannya, salah satunya adalah karena pekerjaan dan yang lainnya adalah cuaca yang biasanya di minggu-minggu terakhir ini kalau jam 12 siang sampai sore bahkan malam itu selalu hujan deras. Dan hari ini meskipun di perakiraan cuaca di hari ini adalah thunderstorm dan yellow rain, tapi tadi udah hujan mulai sekitar berapa ya, di waktu zuhur. Terus kemudian udah berhenti sekarang. Jadi ya udah sore ini sehabis hujan kita riding aja, riding tipis-tipis untuk ngisi waktu ya, dan kita lihat suasana sehabis hujan seperti apa. Kita salip dulu ya truk ini. Jalannya sempit jadi PR banget nih kalau mau nyalip ya. Dan sore ini di depan saya riding sama dua orang teman saya, Om Kowo dan Om Bams. Om Kowo bawa Pulsar dan Om Bams bawa CB 150R tunggangan barunya. Jadi sekaligus dia test drive sore ini. Kemana? Ya udah ke gunung aja sambil lihat-lihat suasana sehabis hujan dan mungkin ngopi-ngopi lah gitu. Karena udah lama juga nggak nongkrong gitu. Saya tadi berhenti sebentar cuman pasang kamera doang. Mereka udah ngilang. Apa mereka lewat jalur yang lain, nggak tahu juga deh. Kan ada dua jalur tuh, satunya lewat Gombong dan satunya lewat jalan ini. Ya udah nggak apa-apa, toh nanti juga ketemu. Oke, kita lanjut lagi. Waduh, ada truk lagi. Blind spot depan kosong, kita salip. Oh, itu ketemu di depan. Jadi kalau orang-orang bilang di sini kalau sore-sore selepas hujan itu disebut dengan terang sore. Dan biasanya saat mereka untuk keluar gitu, sekedar nongkrong di pinggir jalan atau pergi. Knalpotnya
Nah, ini yang berjaket merah Red Fox, Om Bams dengan CB 150R. Dan di depannya Om Kowo dengan Pulsar. Ternyata cerah ya, sampai di sini pun cerah. Dan ini kalau dihitung MDPL-nya udah lumayan tinggi sih sebetulnya. Cuman nggak tahu berapa ya. Suhunya aja sekarang di sini udah 24 derajat Celcius. Gitu, tapi asik. Jadi kayak mendungnya udah kayak nggak ada, jadi nggak mengancam gitu. Tapi karena udah sore juga, 4:30, cukup teduh ya. Dan udaranya juga sangat sejuk. Jadi asik buat riding. Kita sih nggak ada tujuan apa-apa teman-teman ya. Cuman satu, kangen riding, yang keduanya memang udah harus bikin konten gitu. Biar saya usahakan sih buat continue ya bikin konten, jangan setengah-setengah gitu. Dimana jadwalnya sebetulnya setiap seminggu sekali paling enggak ya, kalau bisa 2 kali. Tapi ini udah cukup lama. Kita masih di Desa Gombong nih kalau nggak salah ya. Gombong, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Di video yang ceritanya si Vigo ini habis crash, sebetulnya udah pernah lewat sini sih. Cuman waktu itu kan cerah ya. Kalau jamnya sih kurang lebih sama. Tapi ini dalam suasana yang habis hujan. Rame pinggir jalan orang-orang pada. Kalau dulu zaman sebelum maraknya HP, belum maraknya smartphone, rame sih, lebih rame lagi. Sore-sore gitu kayak gini habis hujan, terang sore. Terus pada nongkrong, anak-anak juga pada main. Asik gitu. Tapi ini udah banyak sih faktornya yang membuat lebih sepi. Satu, smartphone, mereka sibuk sendiri-sendiri. Terus kemudian semakin mudahnya memiliki kendaraan bermotor, jadi mereka mainnya juga jauh-jauh, lebih jauh mainnya gitu. Jadi tongkrongan-tongkrongan di pinggir jalan atau anak-anak yang main, kan masih ada waktu nih, jam segini biasanya buat di halaman sekolah atau di lapangan main bola gitu. Tapi sekarang udah langka pemandangan kayak gitu. Dan kita ridingnya santai aja. Dan saya juga memilih untuk di belakang biar bisa ngambil video teman-teman di depan itu. Biasanya sih saya selalu disuruh di depan gitu. Cuman ini pengen di belakang aja. Selain biar dapat gambar juga, karena Om Bams ini masih test ride, jadi ya harus dikawal di belakang untuk mengantisipasi kalau terjadi sesuatu gitu. Ya namanya pegangan baru ya, tunggangan baru. Mungkin belum menyatu dengan body. Walaupun dulu juga CB 150R ini juga mainannya udah gitu. Cuman kan kalau motor biasanya
dengan tipe dan merek yang sama tapi beda motor gitu, itu beda. Feelnya beda, harus menyesuaikan diri gitu. Karena mungkin kenyamanan di pengguna sebelumnya seperti apa gitu. Jadi misalnya tarikan koplingnya jauh atau deket, kemudian setelan remnya seberapa dalam, terus juga tuas gasnya gitu. Kecuali sama-sama baru ya. Beda kalau naik mobil, jadi berganti mobil yang beda pun cepet sih penyesuaiannya kalau mobil. Kalau motor lumayan lama gitu. Karena kebiasaan pengoperasiannya, kebiasaan handlingnya itu sangat berbeda. Misal kita bawa motor ini nih, ADV 150, 160 ini yang saya pakai, kemudian saya pakai dengan merek dan tipe yang sama tapi punya orang lain gitu, pasti akan berbeda. Karena ketika misalnya narik rem segini udah dalam jarak tertentu udah pakem gitu, tapi di motor yang lain bisa jadi beda dan itu kagok. Oke, kita udah sampai di Pasar Pratin. Ini adalah pasar sayur, teman-teman. Selain tadi di bawah juga ada satu pasar sayur lagi. Dan ini seperti di video yang kemarin, ini udah masuk di Kabupaten Purbalingga. Kita kalau ke kiri ini akan sampai di Golawa dan jalur atau jalan raya dari Pemalang ke Purwokerto, Bobotsari Purwokerto gitu. Nah, ke kanan ini sama aja sih, namanya sana-sana juga, cuman ini dengan rute yang berbeda gitu. Wih, Gunung Slametnya kelihatan jelas tuh, jelas tapi remang-remang, siluet aja. Soalnya biasanya kalau awan tebal atau kabut udah nggak kelihatan. Nah, ini kelihatan. Sekarang suhunya udah 23, tapi cerah. Cerahnya cerah sore ya, kayak gini ya. Terang sore. Mataharinya masih lumayan tinggi tuh. Soalnya kalau lebih turun lagi itu akan jadi merah ya. Honda 70. Oke teman-teman, sekarang jam 19.29 atau jam setengah 8 malam. Kita perjalanan pulang setelah tadi lumayan lama ya nongkrong di minimarket. Dan sekarang saatnya pulang. Ini sekaligus ngetes kamera untuk night riding. Kita masih di gunung nih, di Serang.
Dan kebetulan ada teman di depan Om Bams, kayaknya bocor bannya. Kita pelan-pelan sambil cari kalau ada bengkel. Walaupun kayaknya agak repot juga sih nyari. Namanya di gunung malam-malam kayak gini. Mudah-mudahan ada. Dan untungnya bannya ban tubeless, jadi kalau misalnya pun nggak ada gitu tambal ban atau bengkel, masih bisa pelan-pelan lah sampai rumah ya. Sampai mana nih mereka? Perasaan tadi pelan-pelan jalannya, tapi kok nggak ketemu. Oh, masih di depan. Tadi biasa ketinggalan karena saya pasang kamera lagi. Tadinya mau langsung pulang aja tanpa direkam, tapi kok sayang dilewatin. Karena sekaligus ngetes kamera untuk night riding. Ini dia. Dan memang kalau ban tubeless itu nggak goyang-goyang ya kalau dalam keadaan kempes gini. Suhunya sekarang udah 20 derajat Celcius, dingin banget. Ini kalau memang nggak ketemu bengkel atau tambal ban ya udah pelan-pelan aja terus kayak gini. Kecepatan 20 km per jam. Kayaknya kita nemu bengkel nih, jadi motornya Om Bams kayaknya bisa di inilah tambah angin paling nggak biar sampai rumah. Seperti tadi saya harus ngawal di belakang. Sedikit cerita teman-teman, tadi cukup lama ya ngobrol-ngobrol nongkrong di minimarket yang kebetulan bisa bikin minuman anget gitu ya, minuman panas, jadi bisa sambil ngobrol-ngobrol. Udah berapa kali ini saya tuh cobain rokok Jarum 76 yang mangga ya. Karena rokok yang filter itu sekarang kan udah nggak ngotak lagi tuh harganya. Udah di luar nurul lah ya. Karena kalau misalnya rokok yang biasa saya konsumsi, Surya Promile atau Emile kan tuh harganya udah di atas 30.000 kan. 32, 33 gitu. Kalau satu hari satu bungkus aja, nggak usah banyak-banyak, itu kan sebulan udah 900.000. Itu kalau satu bungkus ya, kan bisa kemungkinan besarnya akan lebih. Jadi bisa jadi satu bulan itu 1 juta. Jadi pikiran saya, masa iya 1 juta buat ngerokok doang gitu kan. Nah, terus ada rokok 76, Jarum 76 mangga. Tanya-tanya dong ke temen apa aromanya kayak mangga gitu. Karena saya juga kan pernah nge-vape ya, tapi berhenti karena kerepotannya. Kalau kerepotan nge-vape itu ya udah tahu sendiri lah, baterainya lah, harus recoil lah gitu. Dan lah kok cocok ya? Padahal selama ini akhir-akhir ini saya udah nggak bisa lagi tuh, udah nggak enak kalau ngerokok yang kretek gitu, yang nggak pakai filter,
Filter pun kalau misal yang rokoknya rokok kayak misalnya Jarum atau Gudang Garam Filter atau Surya atau Marlboro, itu rasanya udah nggak enak gitu. Jadi kayaknya yang ringan-ringan gitu. Tapi Jarum 76 Mangga ini kok enak gitu. Tapi syaratnya harus pakai pipa. Kalau saya harus pakai pipa karena kan nggak ada filternya ya. Kadang suka nyangkut di bibir, nyangkut di gigi gitu tembakaunya. Jadi ya gitu teman-teman ceritanya. Oke, kita lanjutin lagi perjalanan kita pulang di malam hari dari gunung. Dan mulai daerah ini depan kan udah bukan pemukiman lagi, bukan pemukiman yang padat gitu. Jadi penerangan akan kurang, jalan menyempit. Ya gitu. Untung tadi nemu bengkel ya. Kalau enggak, aduh repot juga. Kalau saya yang udah biasa lewat sini sih ya nggak apa-apa aja. Maksudnya biasa aja lewat malam-malam di sini. Cuman kalau misalnya baru lewat atau bukan orang sekitar sini, mungkin agak gimana gitu. Tapi aman sini jalan. Walaupun pernah juga sih ada apa kabar tentang peristiwa pembegalan di depan sana, di depan yang bener-bener sepi gitu, sepi dan gelap. Tapi overall sih asal nggak sendirian banget, aman-aman aja. Gitu teman-teman. Ya mulai dari sini nih teman-teman. Beginilah view dan suasana serta vibe-nya. Meliuk-liuk di jalan seperti ini, sepi, nggak ada penerangan. Ini kalau bener-bener sendirian, di depan nggak ada teman-teman, ya merinding juga sih, gitu. Tapi jam segini masih ini kok, masih banyak kendaraan yang lalu lalang. Entah itu mobil, entah motor, masih ada kalau jam segini. Dan kebetulan juga walaupun suhunya udah sekarang mencapai 20 derajat Celcius, tapi nggak ada kabut dan kemudian juga nggak seperti kemarin-kemarin hujan gitu. Yang akan kita lewati ini kalau misalnya cuacanya bagus itu kita bisa lihat city light soalnya di bawah sana. Kalau misalnya nggak ada kabut atau tertutup awan ya. Nah ini kira-kira setelah tikungan patah di depan ini. Oh nggak kelihatan teman-teman. Entah kenapa mungkin ada tertutup awan atau gimana. Biasanya di sini kelap-kelip lampu kelihatan banget. Tapi yang sebelah sana masih kelihatan kan? Apakah di kamera kelihatan atau tidak? Kalau di mata saya sih masih ada kelihatan-kelihatannya tuh lampu-lampu di bawah sana. Oke, baiklah teman-teman. Segitu aja videonya kali ini dalam riding yang ya riding aja, just riding aja sambil cerita-cerita gitu. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Overthinking
adalah penguras energi manusia yang terbesar. Percayalah pada diri sendiri. Buat keputusan dan ambil banyak pengalaman. Tidak ada jalan yang sempurna, maka ambillah tindakan